semuanya, di video kali ini akan ada materi tentang pengantar sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulfani Vanifrosia dengan NIM 093. Kalau begitu langsung aja kita bahas materinya. Yang pertama ada sejarah sistem informasi. Di sini ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu evolusi peranti keras komputer, kemudian komputer berukuran lebih kecil, dan yang terakhir adalah Moore's Law. Yang pertama, evolusi peranti keras komputer. Ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrated and Calculator, dibentuk pada tahun 1946 oleh John W. McLean and J. Presper Egbert. Mereka merupakan seorang insinyur dari University of Pennsylvania. ENIAC ini merupakan pendahulu dari UNIVAC One yang dibentuk oleh Remington Rand. UNIVAC One adalah komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Pada awalnya itu dipasangkan di organisasi pemerintah, yaitu Biro Sensus AS tahun 1951. 3 tahun kemudian, mesin yang sama dipasangkan di perusahaan bisnis, yaitu General Electric. Ada satu istilah, yaitu mainframe. Apa itu mainframe? Mainframe adalah sebutan atau istilah untuk komputer terdahulu yang dapat menjalankan satu tugas tunggal yang diminta oleh pengguna. Yang selanjutnya ada International Business Machine atau IBM. Merupakan perusahaan terdepan dalam industri komputer. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada tahun 1950-an IBM sudah memiliki lini produk penuh, sehingga pada saat pertengahan tahun 1960-an IBM mengeluarkan atau memperkenalkan lini komputer IBM yang disebut IBM System 360. Ini merupakan komputer yang dapat menjalankan beberapa tugas yang diminta oleh beberapa pengguna. Jadi bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan mainframe. Yang selanjutnya adalah komputer berukuran lebih kecil. Ini diawali dengan adanya monopoli yang dilakukan oleh perusahaan komputer yang membuat pengguna tidak dapat mengakses komputer, melainkan mereka harus melaporkan masalahnya terhadap spesialis informasi, yaitu karyawan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Namun seiring berjalannya waktu, seiring komputer yang semakin populer, maka spesialis informasi mulai mengalami kesulitan karena banyaknya permintaan dan sifat pengguna yang sudah tidak sabar untuk meminta akses melakukannya sendiri. Sehingga masalah tersebut membuat perusahaan-perusahaan memunculkan sistem dalam skala yang lebih kecil, yaitu komputer mini dan komputer makro, diikuti dengan personal komputer yang dikeluarkan oleh IBM. Kemudian akan dibahas sedikit tentang Moore's Law. Pada tahun 1960-an, bunyi hukum ini adalah kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan membuat pelipat gandaan setiap 1 tahun. Namun pada tahun 1970-an pelipat gandaan berubah, yang awalnya setiap 1 tahun menjadi 18 bulan atau 1,5 tahun. Kemudian ada pengantar arsitektur komputer dan pengantar arsitektur komunikasi. Komputer itu sendiri terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian prosesor, ada CPU dan RAM, dan ada alat penyimpanan data. Sedangkan pengantar arsitektur komunikasi ini ditandai dengan munculnya jaringan nirkabel untuk mempermudah transfer data dan komunikasi antar pengguna dengan komputer-komputer yang ada. Sebagai contoh adalah adanya jaringan telepon ataupun adanya TV kabel. Kemudian evolusi di bidang aplikasi komputer. Ada sistem fisik dan sistem virtual, dan ada sistem terbuka, sistem tertutup. Sistem fisik, perusahaan terdiri dari sumber daya berwujud seperti karyawan, bahan baku, mesin ataupun uang. Sedangkan sistem virtual itu perusahaan terdiri dari sumber daya informasi yang mewakili sumber daya fisik.
Kemudian ada sistem terbuka. Perusahaan melakukan interaksi dengan lingkungan melalui aliran sumber daya fisik. Sedangkan sistem tertutup itu perusahaan tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Yang selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Bisa dilihat bagaimana alurnya dan jalannya, dimulai dari data masuk, kemudian adanya pemrosesan dan adanya hasil yang diberikan, yaitu sebuah output. Kemudian sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang menghasilkan informasi atau membuat informasi kemudian tersedia bagi para pengguna yang mempunyai keperluan atau kebutuhan serupa. Apabila sistem informasi manajemen menggunakan peranti lunak pembuat laporan, maka akan menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Sedangkan apabila menggunakan model matematis, maka akan menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atau operasi perusahaan. Kemudian sistem kantor virtual dimulai dari otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi, menyebabkan sistem menjalankan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Yang selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Ini pencetusnya adalah Anthony Gori dan Michael Scott Morton. Decision support system adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer dalam memecahkan suatu masalah. Ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Kemudian ada tingkatan dalam manajer atau tingkatan dalam manajemen. Yang pertama ada tingkat perencanaan strategis. Di sini manajer seringkali tahu bahwa keputusan yang mereka ambil itu akan memberikan dampak kepada organisasi. Yang kedua, tingkat kendali manajemen, yaitu manajer bertanggung jawab dalam menjalankan rencana dan memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah tingkat kendali operasional. Di sini operasi perusahaan benar-benar akan terjadi. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen, yaitu merencanakan apa yang akan mereka lakukan, berorganisasi untuk menjalankan rencana, kemudian mengisi organisasi tersebut dengan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian mengarahkan sumber daya untuk melakukan rencananya, kemudian mengendalikan agar sumber daya tetap berada pada jalur. Kemudian ada tahap-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mengetahui kondisi-kondisi yang memerlukan solusi dalam lingkungan. Kemudian ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, yaitu memilih salah satu tindakan dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah aktivitas peninjauan, yaitu menilai tindakan-tindakan masa lalu. Yang terakhir adalah masa depan teknologi informasi. Dapat dinilai bahwa komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Sekian materi dari saya tentang pengantar sistem informasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.